Oh no, tidak, celaka 13. Ngeri banget tahu nggak? Nggak tahan aku denger itu. Bikin ngeper hati, serba nggak enak rasanya. Buat rasa tertuduh, mana bisa kita mengenapinya. Jadi nggak yakin kalau gitu. Selalu ada yang kurang. Jadi banyak kewajiban. Merasa kerdil saya. Pengen menyerah aja deh. Hal itu selalu menghantui saya. Jadi selalu was-was nih. Itulah akibat yang muncul ketika kita mendengar suatu kabar buruk. Dalam episode Kalah Sebelum Bertanding kali ini, kita akan menelisik hukum yang terutama dalam Alkitab. Dan kita akan ukur kemampuan kita, apakah kita mampu menggenapinya. Dalam seri Bad News episode Kalah Sebelum Bertanding ini, saya akan mengajak warganet surgawi untuk mengeksegesis hukum yang terutama di Alkitab menurut Yesus, seperti terkandung di dalam Matius 22 ayat 34-40. Hukum terutama yang ke-1 adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum terutama yang kedua yang setara supremasinya dengan yang ke-1 adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama ini tingkatnya yang paling tinggi di dalam Taurat atau paling dewalah istilahnya. Dia menjadi pokok dan rujukan utama dari hukum-hukum yang di bawahnya. Dia ini punya power yang sangat besar di dalam menjerat dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada para pelanggarnya. Seluruh 613 mitzvot dari hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung pada hukum mengasihi Allah dan sesama ini. Saking tinggi supremasinya, tidak ada manusia yang bisa menghindar dari diberlakukannya hukum ini. Bagaikan syarat utama untuk masuk universitas, untuk diterima bekerja di sebuah perusahaan, untuk diterima sebagai seorang pegawai negeri sipil, atau untuk apply visa buat berkunjung ke suatu negara. Kedua hukum terutama ini harus dipenuhi, atau kita akan ditolak mentah-mentah untuk masuk kerajaan Allah. Coba kita tilik apa kata Supreme Law atau The Great Commandment ini. Yesus dengan lantang menyebut, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Di Markus dan Lukas bahkan ditambah dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, pertanyaannya, bisakah kita menggenapi hukum ini? Pertama-tama, kata mengasihi di sini menggunakan kata agapau atau agape, yang artinya mengasihi tanpa pamrih. Jujur saja, bisakah kita mengasihi Allah tanpa pamrih atau tanpa ada maunya? Bukankah kita mencari Allah sering karena mengharapkan pertolongan dan berkat-berkatnya? Mungkinkah manusia bisa mengasihi Allah dengan kasih agape? Petrus sebagai rasul besar dan sebagai paus yang pertama saja mentok hanya bisa mengasihi Yesus dengan kasih phileo. 2 kali Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapau aku? 2 kali pula Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo engkau. Kasihnya Petrus ke Yesus yang setiap hari selalu runtang-runtung bersamanya itu mentok di level phileo. Maka kali ketiga Yesus menurunkan levelnya dengan bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo aku? Baru setelah Yesus menurunkan level kasih yang diisyaratkan, Petrus baru bisa menggenapinya dengan menjawab, engkau tahu bahwa aku phileo engkau. Tetapi Petrus sedih menemukan dirinya hanya mentok di tingkatan phileo, tidak bisa agapau. Phileo itu level kasih medium setelah eros. Phileo adalah kasih kepada manusia lain, kasih persaudaraan yang masih diwarnai pamrih. Sedangkan agapau adalah level kasih yang tertinggi. Level kasih maksimum yang hanya bisa manusia berikan kepada Allah adalah phileo. Jika Petrus saja gagal, bagaimana dengan rata-rata orang Kristen di seluruh dunia ya? Lalu selanjutnya,
Agapaulah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Segenap memakai kata holos, yakni keseluruhan, hingga tak ada ruang yang tersisa untuk tidak mengerahkan semua hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan untuk mengasihi Allah. Bukankah perintah ini menjadi bad news ya bagi kita? Hukum ini mengintimidasi kita bertahun-tahun. Apakah kita mampu melakukan hukum ini? Saat gagal dan berdosa, kita baca hukum ini, hati kita tertuduh dan merasa tak layak di hadapan Allah. Apakah kita mampu menjaga hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan itu 24 jam sehari dan 365 hari setahun dan bahkan seumur hidup kita untuk agapau kepada Allah? Jika tidak mampu, kita berarti manusia gagal loh. Padahal tiap hari kita masih banyak dosa, pelanggaran, dan kelemahan. Tiap hari hati kita masih tertambat kepada pasangan hidup dan keluarga kita dan benda-benda serta harta kita. Kita masih membagi-bagi kasih itu, belum segenapnya untuk Allah. Tidakkah itu sama saja kalah sebelum bertanding? Belum mencoba melakukan hukum terutama saja, kita sudah minder, sudah gagal dan kalah duluan. Orang Kristen sudah gagal di hukum yang terutama, tapi masih sombong, sok mampu jadi orang benar. Bro and sis, yang bisa kita lakukan adalah hanya tinggal di dalam kasih itu, bukan berusaha memproduksi kasih itu. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Lalu hukum yang kedua, yang tak kalah utamanya dari yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus juga memakai kata agapau lagi di sini. Tidakkah kita minder betul ya dengan hukum yang kedua ini? Agapau orang lain seperti diri kita sendiri. Apa bisa ya? Berarti jika kita beli satu barang yang berharga, teman kita juga harus punya barang yang sama. Kita makan santapan lezat, orang lain harus juga. Dalam versi Lukas 10, Yesus mendefinisikan sesama manusia adalah orang yang sedang menderita kesusahan dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Bukankah yang lebih sering justru kita ini egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli kesukaran sesama kita. Yang penting saya untung, kamu buntung, gak peduli. Dalam bisnis kan juga sering begitu. Nah, kenapa juga kita juga masih suka tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bukannya kalau kita sering salah dan bisa memaafkan diri kita sendiri, kita juga harus memaafkan orang lain juga. Nah, bukankah itu definisi mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Apakah kita bisa memenuhi syarat hukum kedua ini? Nah, jika hukum itu mustahil dilakukan, kenapa Yesus tetap menjawab seperti itu kepada si ahli Taurat yang bertanya kepadanya? Yang bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Dia itu adalah seorang lawyer atau ahli hukum Taurat. Dia bertanya dengan motivasi mencoba Yesus. Yesus tahu loh isi hatinya. Sebagai anak Taurat, Yesus dengan mudahlah mengutip yang telah ia kuasai betul, seperti yang tertulis di Ulangan 6 dan Imamat 19. Seperti banyak kutipan Yesus lainnya, hukum terutama ini adalah hukum Taurat yang tidak ditujukan untuk kita para orang percaya Gentiles atau non-Yahudi zaman ini. Kita sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perkataan-perkataan Yesus sebelum salib di Kalvari atau before cross, kebanyakan adalah perintah-perintah hukum Taurat. Karena ditanya hukum Taurat mana yang terutama, maka Yesus menyebut dari hukum Taurat zaman Imamat dan Ulangan. Bahwa perkataan Yesus itu ditulis di Perjanjian Baru, tidak berarti itu perintah Perjanjian Baru. Saya ulangi, bahwa perkataan Yesus itu ditulis di Perjanjian Baru, tidak berarti perintah Perjanjian Baru. Itu adalah perintah Perjanjian Lama yang dikutip di Perjanjian Baru. Inilah yang sering kita abaikan dan menjebak kita.
Kita pikir karena ditemukan di halaman Alkitab PB, kita anggap itu perintah PB. Padahal jelas-jelas itu perintah PL. Nah, tapi bukan berarti kita mengabaikan perintah PL loh ya. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya di kayu salib. Kita adalah orang percaya non-Yahudi zaman sekarang ini yang hidup di bawah kasih karunia karena salib Kristus yang sudah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Tidak lagi kita terikat oleh hukum-hukum Taurat, seolah-olah Yesus belum mati bagi kita. Galatia 5 ayat 1-4. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Artinya Kristus telah menggantikan posisi kita untuk menggenapi syarat mengasihi Tuhan dan sesama itu. Sehingga kita merdeka dari belenggu kewajiban yang mustahil dilakukan itu. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya, jika kita masih menyunatkan diri dengan berusaha menggenapi kewajiban mengasihi Tuhan dan sesama yang mustahil dilakukan itu, maka kita menegasi atau membatalkan Kristus. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Artinya, jika kita mengharap dengan menjalankan hukum terutama ini, kita bisa sampai kerajaan Allah, maka kasih karunia yang diberikan Kristus akan terlepas dari kita. Artinya, kita jadi wajib melakukan seluruh hukum Taurat yang lainnya juga. Nah, hidup di luar kasih karunia, terjemahan lainnya, fallen from grace, atau jatuh dari kasih karunia. Lepas dari Kristus, terjemahan lainnya, alienated from Christ, atau terasing dari Kristus. Kristus sudah cukup bagi kita. Kematiannya menggenapkan semua kewajiban hukum Taurat itu on our behalf, atau mewakili kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ini, memang hukum Taurat yang wajib dilakukan oleh zaman itu. Saat ahli Taurat itu menimpali jawaban Yesus dengan berkata bahwa hal itu memang adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan, maka Yesus kagum betapa bijaksananya jawaban ahli Taurat itu. Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat itu di Markus 12 ayat 34, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Hukum ini memang syarat masuk kerajaan Allah bagi orang Israel zaman PL. Namun bagi kita yang hidup di zaman kasih karunia, karena salib Kristus, keselamatan kita itu diberikan cuma-cuma. Sedangkan kerajaan Allah yang dimaksud adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kewajiban mengasihi Allah itu bukan dicetuskan dari diri kita dahulu, namun bersumber dari Allah dahulu. Tanpa diawali, kasih kita tak akan nyampe. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah telah mengasihi kita. Bukan kita yang tergopoh-gopoh berusaha mengasihi Allah. Dosa kita telah dihapus dan kita telah diperdamaikan. Bukan masih berusaha menggapai kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah kita dapat. Yeremia 31 ayat 3. Aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kalau kasih kekal sudah diberikan di dalam kita, berarti kita telah penuh dengan kasih itu. Sehingga kita jadi mampu mengasihi Allah. Itu menyelesaikan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Allah. Lalu penyelesaian hukum yang kedua kepada sesama ada di 1 Yohanes 4, 21 dan 19. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita punya kekuatan mengasihi sesama itu hanya dengan menyalurkan atau memantulkan kasih Allah saja kepada mereka. Bukan dengan usaha kita sendiri. Jadi bad news telah menjadi good news. Tadinya kita tertuduh seolah kita menjauh dari kerajaan Allah saat kita gagal menjaga kasih kita.
Sekarang kita malah aman atau secure karena Allah sendirilah yang menjaga dan menjamin kasih kita selalu berkobar kepada Allah dan sesama. Karena sumber kobaran api kasih itu berasal dari Dia sendiri. Kita mengasihi bukan untuk masuk kerajaan Allah, namun kita mengasihi karena telah terlebih dahulu dikasih Allah dan diberi kerajaannya. Kita tidak mampu mengasihi Allah dengan segenap. Sebaliknya, hanya Allah lah saja yang bisa mengasihi kita dengan segenap. Karena Dia telah memberikan segala yang dipunyainya bagi kita, yaitu nyawanya sendiri. Yohanes 15 ayat 13 dan 14b. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Nah, kesimpulannya, hukum Taurat itu menekankan tentang usaha kita mengasihi Tuhan. Namun kasih karunia menekankan tentang kasih Tuhan kepada kita. Makanya saudara, tetaplah mau belajar. Sebab asal kita mau belajar, bad news akan menjadi good news. Stay shocked. Until next bad news.